Ya, ini kan makin menguak banget ya. Ini inisial A ini yang menghamili ya. Nah, gue mau klarifikasi ya. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Nah, gue mau klarifikasi ya. Jadi inisial A ini karena lawyer si cewek yang hamil udah 5 bulan ini ngelarang gue untuk nyebutin nama. Kalau gue nyebutin nama, kalau nggak nama lengkap dan nggak sesuai nama KTP mah bisa, tapi ini kan memang arahan dari pengacaranya, jangan ya Sat, inisial A. Oke. Ya tapi seviral-viralnya gue, tapi gue nggak mau juga masuk penjara cuy ya. Hanya orang botol yang bisa masuk penjara ya. Kalau lu pinter nggak mungkin masuk penjara. Ya eksis. Tapi orang terkaya di nomor 1 di dunia pun nggak mau. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia pun nggak mau masuk penjara kan. Nah, dah oke. Jadi tadi gue video call sama cewek inisial I. No, syukurin lo inisial A. Mau apa lo? Bunting tuh anak orang 5 bulan. Dia mau lahirin lo. Dia mau lahirin nanti tes DNA. Ayo lo, ayo ngaku. Itu anak lu lo. Lu ya, nggak mungkin cuman sekali ya. Udah banyak lo yang bersuara ya. Walaupun gue yang berbicara pertama dengan Tessa Mariska, karena pada saat itu kamilah 2 artis yang pertama kali tahu soal itu. Langsung dari pengacaranya. Ayo, lu kumpulin duit. Lu mau lawan gue harus banyak duit ya. Lu ngapain sih? Udah salah pakai pengacara kan udah jelas salah, ya kan? Ayo, lu bersumpah di atas kitab suci yang kau percaya, ya. Berani nggak kalau lu bohong? Nggak berani kan? Jadi inisial A ini info terbaru ya guys. Jadi gue lagi makan-makan di kumpulan para artis, selebriti TikTok, selebriti Instagram ada, atau pemain sinetron juga ada tadi, Vista Putri. Terus kita video call dengan inisial I, ya kan? Udah 5 bulan guys, kasihan banget ya. Ingat ya guys, walaupun perempuan itu kalian katain, loh perempuannya kok mau, ini sama-sama mau, tapi yang laki-laki harus bertanggung jawab dong. Oke, kita bisa memaafkan perempuannya hamidun di luar nikah, tapi laki-lakinya harus tanggung jawab dong. Itu kan benih dia. Kan seorang wanita juga menyerahkan kehormatannya pasti kan awalnya pasti laki-lakinya dulu yang gombal. Kalau enggak, perempuan tuh susah loh guys untuk menyerahkan mahkotanya kalau dia tidak benar-benar terayu atau tidak benar-benar cinta guys. Nah, jadi lu inisial A ya, harus tanggung jawab. Itu anak lu udah 5 bulan. Itu benih lu ya. Jadi tadi ternyata ini gue klarifikasi. Jadi pemain sinetron yang pacarnya dia itu ternyata masih simpang siur kalau hamil digugurkan atau tidak. Inisialnya T. Ayo. Siapa tuh? Tapi tadi waktu gue dikasih tahu ternyata skuter juga tetap nggak kenal gue. Nah, jadi yang inisial T ini ternyata belum diketahui hamil atau tidak, tapi tadi gue dengar itu selingkuhannya. Ternyata cewek yang hamil ini bukan selingkuhannya, pacarnya guys. Nah, jadi dia pacaran ini tapi selana selingkuh juga. Jadi cewek ini dihamilin udah 5 bulan, inisialnya I. Tadi gue ngobrol sama pengacara si cewek, boleh gue sebutin nggak nih? Kan nggak nama panjang gitu. Jangan gitu. Jadi ya udah video call tadi, video call ceweknya udah 5 bulan, udah lagi, oh gede banget. Itu anak lu inisial A ya. Itu kemarin ada gue lihat judul katanya ada yang ngatain mulut sampah. Lebih kaya gue daripada lu jangan ngatain orang mulut sampah lu ya. Di sini yang ada di sini mbak-mbak, mas-mas wartawan, hartanya di atas lu ya. Lu ngejob lu udah cair belum honornya? Gue tahu kalau satu kerjaan sama lu banyak nggak cair yang angkatan 2018 ke atas ya. Jadi lu jangan sok kaya. Masih ada kasta tertinggi, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi, ya kan? Nah, jadi info terakhir tadi gue video call sama ceweknya sehat, bayinya sehat, hamilnya 5 bulan. Terus ya orang tuanya mungkin kecewa kali ya, tapi mau gimana lah, namanya juga anak dan cucu. Jadi tadi dia mau melahirkan anak itu, sampai tadi gue ceplosin, jadi itu mau dilahirkan. Iya kak, oh sehat-sehat ya. Jadi nggak digugurkan ternyata, kan gue kira digugurkan, ternyata tidak gitu. Dan si inisial A ini dia pakai lawyer tadi, lawyernya skuter nggak kenal gue tadi disebutin siapa gitu.
itu nanti akan melakukan perlawanan. Loh, lu ngelakuin perlawanan kalau nanti hasil tes DNA bener 4 bulan lagi lahir, lu mau ngapain? Yang ada lu malu 7 turunan kan? Ya, udahlah, udah tanggung jawab aja, jangan rusak citra dunia entertainment kita ya. Udah banyak orang-orang seperti kalian ini yang merusak citra artis ya. Yang merusak citra artis itu bukan gue, bukan Nikita Mirjani yang huru-hara ya. Ya kasus pemerasannya bikin jelek juga. Tapi maksudnya kalau untuk bongkar fakta dunia entertain itu justru mengajarkan masyarakat bahwa dunia entertainment ini fakta seperti ini. Dan rekan-rekan wartawan pada kebantu karena rekan-rekan wartawan tuh gue udah paling tahu gedek sama artis-artis songong, ya kan? Nah, makanya gue bilang, wartawan-wartawan, manajemen artis, kalau ada artis songong bongkar aibnya sama gue, nanti tugas gue ngebongkar. Nah, jadi jangan ya, yang jual narkoba udah ketangkep, ya kan? Yang jual tempe dan tahu sudah pada ketangkep, ya kan? Yang pemerasan lagi pembuktian, yang money laundry 1 udah ketangkep, suaminya masuk penjara, 3 baru dipanggil ke KPK sebagai saksi. Nanti ada lagi nih menyusul nih tultan-tultan KW nih. Siapa? Kalau kita mau udah tahu guys ya. Jadi memang kalau di dunia entertainment harus ada kayak gue, harus kayak Nick Mir. Ada yang kayak Nick Mir. Kenapa? Karena kalau tidak ada mulut kami, orang-orang di daerah yang ketipu dengan personal branding, maka mereka akan main percaya aja, gampang dibodoh-bodohin, silo melihat artis. Ending-endingnya apa? Dipakai Hamidun di luar nikah, ya kan? Salah satu kenapa cewek bisa Hamidun luar nikah, karena kan mereka terkesima dengan personal branding seorang artis, jadi dia mau menyerahkan mahkotanya begitu. Itu salah satu faktornya. Kalau ditelusuri ke sana sini itu nyampe semua guys. Luas dia kayak cabang, kayak pohon cabang gitu. Jadi ada efeknya. Jadi ketika ada masalah di dunia entertainment, di dunia politik ya, itu harus banyak yang pansos dan harus banyak yang berkuar-kuar. Kenapa? Karena kalau semua manusia di Indonesia ini diam, maka keadilan, kefaktaan, dunia selebritis, kenegatifan, kepositifan itu tidak akan terbongkar. Ya coba, misalnya ada masalah politik, misalnya ada masalah entertainment, semua pada diam. Ya, tidak diberitakan. Orang-orang di daerah kasihan, pada ngebeo aja. Tidak ada masalah, tidak ada kemunafikan, dan tidak ada sisi negatif yang terbongkar. Itu harus dibongkar. Kenapa? Itu untuk reparasi diri kita, untuk reparasi entertainment kita, reparasi para politisi kita, untuk supaya apa? Membuat nama bangsa kita menjadi lebih baik. Betul apa betul? Tapi Satria kenal nggak sih sama si A itu? Kenal apa sih? Pernah? Nggak kenal, nggak level. Emang dia siapa sih? Katanya mau kondo, bener? Oh, mau kondo? Katanya gitu. Oh, kalau mau kondo emang udah nikah. Oh, mungkin sama ceweknya kali ya. Tergantung cewek yang dia pacari tajir nggak gitu kan? Kamu tahu gitu, bener nggak sih dia mau kondo? Enggak, kalau gue tidak suka merendah-rendahkan dan meninggi-ninggikan. Sebenarnya gue tidak tahu dia ini siapa, tidak kenal. Jadi awal mulanya 2 tahun 3 tahun sebelum ini, kan kita kalau manajemen artis sama artis-artis sama kalau wartawan kumpul kan pasti suka ngibah kan, Mbak. Gibah yang ini pasti kan, jadi kan nyambung. Nah, jadi dia pernah nyeritain si A. Kalimatnya begini, gue ingat banget. Karena gini guys, gue tipe orang yang kejadian dari zaman gue TK itu pasti gue ingat. Jadi gue tuh orangnya gampang ngeh gitu loh. Oh, ini cerita di sini, cerita ini. Makanya gue suka, apalagi kalau udah masalah aib artis ya, oh langsung gue nangkep, oh ini bahan gue, ini bahan FYP nih gitu kan. Jadi dulu si manajemen artis ini awalnya bilang begini, ini dek, siapa kak ini kak? Ini sekarang jadi syuting di sini. Oh siapa nih kak? Ini ada, dia tinggalnya di Condet di Jakarta Timur kata dia gitu. Begitulah. Dulu casting audisi naik motor, panas-panasan, tiba-tiba ada lolos casting, dia jadi salah satu peran penting di sinetron itu. Oh, tapi gue nggak nanya namanya. Nah, udah beberapa tahun, gue silaturahmi lah ke rumah lawyernya. Nah, tiba-tiba si lawyernya bilang gini, lawyernya kan juga punya infotainment kan, itu Sat bongkar Sat gitu. Siapa bang? Ini ada A, sebutin nama panjangnya.
Yang mana bang? Nggak tahu saya, nggak tahu. Orang gua udah lama nggak nonton sinetron. Gua aja nonton sinetron terakhir 2013. Gua kan sibuk juga guys, sibuk syuting coy, ya kan? Nah udah, jadi udah akhirnya si Bang P ini coba kita lihat Google. Lah ini yang diceritain Kak si manajemen artis. Gua kan langsung ingat, oh ini yang diceritain itu. Terus gue bilang, oh kalau kata manajemen artis dulu dia kemana naik motor bang, panas-panasan gitu. Jadi bukan orang tajir, orang biasa gitu. Oh situlah nyambung, disitulah terkuak. Ada Tessa Mariska juga di situ. Ya udah, karena tujuan gua harus speak up, karena ini adalah negatif, gua harus speak up. Jadi dunia entertainment kita lama-lama nanti kan bisa membaik lagi ya. Kalau dulu itu sebenarnya bukan membaik. Kayaknya sisi negativitas dunia entertainment kan belum ada media sosial. Jadi ini tersembunyi, nggak terekspos kan, Mbak. Kalau sekarang ini kan ada media sosial, jadi kita gampang bongkar. Memang harus dibongkar karena nanti menjadi contoh buat anak-anak daerah. Mau jadi apa generasi muda kalau menonton selebritis begini-begini? Kan pada ngikut, apalagi Gen Z zaman sekarang, ya kan 10 tahun, 20 tahun lagi gimana begitu. Tapi memang cara gue menjabarkannya itu memang harus kasar. Karena kan orang kita ini kalau nggak kasar rata-rata nggak masuk kotaknya begitu. Jadi bagi orang yang pintar mencerna dia nangkap, bagi orang yang tidak pintar mencerna dia botol, ya mungkin jadi hater aja. Tapi gua akan tetap speak up. Nah, jadi itu si Denny Sumargo belum tahu. Nah, kita bongkar duluan, udah jutaan penonton sama Tessa Mariska. Kira-kira 3 minggu lebih si Denny ngebongkar. Nah, gua WhatsApp dong lawyer kan, bang itu infonya dari abang juga. Iya, oh ya udah berarti satu sumber gitu. Nah ini kalau ini ada 2 jalan. Kalau inisial A ini tidak tanggung jawab, maka ini akan dibawa ke ranah publik. Oke, tapi kalau ini tanggung jawab, maka ini akan diredam. Nah jadi tidak dinaik ke media begitu. Tapi malah si inisial A malah nantang pakai pengacara. Lu punya duit nggak? Honormu udah cair belum? Nanti nombok lagi gitu ya kan? Maksudnya kalau di entertainment kita udah sama-sama tahu lah duitnya hitungan gimana. Kecuali lu pejabat, kecuali lu pengusaha kelas A kelas B, ya duitmu banyak. Tapi kan pejabat kita tahu duitnya dari mana, ya kan? Kalian jawab sendiri lah ya. Nah jadi kalau saran gue damai aja gitu, tanggung jawab aja. Toh itu kan benihmu gitu loh. Daripada nanti kasusnya berlarut-larut kan stres juga, kerjaan lu terganggu ya kan, terus nggak enak juga dilihat masyarakat gitu. Lagian lu ini ya inisial A, coba bayangin coba keluarga lu, emakmu di masa muda, adik kandung ya kan, atau kakakmu, coba kalau digituin gitu, ada laki-laki yang menghamili tiba-tiba lu nggak dapat saudara kandungmu ini nggak dapat tanggung jawab dari mereka. Lagi pula anak itu kan benihmu. Terus juga anak itu tidak bersalah. Ya kalau memang tidak mau menikah, ya buat kesepakatan. Oke, anak ini kita besarkan bersama. Tapi kita supaya nama anak ini tidak seperti Hamidun di luar nikah, ya udah kita nikah. Nanti mau cerai-cerai gitu. Tapi kita saling membantu, saling sama-sama membesarkan anak. Karena gue aja ya kalau lihat Nikita Mirjani lagi sidang itu gue ngebayangin adik gue kalau ada di situ naujul min dzalik, jangan sampai ya amin itu gue berkaca-kaca loh. Ini masa darah daging lu sendiri lu tega banget gitu sampai nantang-nantang mau lapor mau nantang pakai pengacara, ngapain lah, udah legowo aja kali, damai nikah dulu ya kan. Karena kalau lu takut karir lu hancur, ya itu resiko, kan lu yang berbuat, semua ada resikonya. Orang pintar itu ketika dia mau melakukan sesuatu dia mikir dulu. Kalau lu tahu akibat hal begini, jangan lakuin, ya kan? Jangan mau enaknya aja, ya. Jadi lu harus tanggung jawab, bro, ya. Itu anak lu, bayangkan itu ada keluarga lu, dan kalaupun lu nggak kasihan sama cewek yang lu hamilin, itu anak lu, ya. Darah daging lu, benih lu. Jadi harus, ya lu responsibility untuk itu. Jangan gampang aja begitu. Karena kebanyakan kasus begini, guys. Si bapak tidak mau tanggung jawab. Nanti ketika anaknya besar, dia nyariin tuh anaknya, tolong bapak lagi susah. Apalagi kalau di entertain nanti kalau udah nggak laku nggak kepake, kalau nggak jadi DJ jual narkocoy, kalau nggak jual narkocoy money laundry, kalau nggak jadi ani-ani jadi kucing, apalagi kan udah ketebak endingnya kemana. Jadi
Sekarang tanggung jawab, benahi hidupmu, persiapkan untuk masa depanmu. Jadi artis boleh, tapi harus punya pekerjaan tetap. Karena kan kalau di entertainment ini kan jobnya on off. Terus kita tidak tahu akan ada generasi muda yang menggantikan posisi kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita dipakai di televisi, di infotainment, sama di bioskop. Kalau gue sadar, makanya harus dipersiapkan begitu. Ada roda yang berputar di entertainment.